kami hormati Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang terhormat Bapak Laksamana Soekardi, yang terhormat Ketua Umum Kadin Indonesia, para hadirin yang saya hormati. Selamat datang pada forum Kadin Indonesia yang kita semua sama-sama bergembira pada sore hari ini hadir bersama-sama kita Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Forum ini menjadi sangat penting karena agenda pemulihan ekonomi merupakan agenda utama yang disampaikan oleh semua pihak dan dianggap paling penting. Kadin Indonesia sebagai organisasi para pengusaha bersama-sama rekan-rekan dari International Chambers sangat berkepentingan dan sangat concern akan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi. Hadir juga bersama-sama kita para panelis dari Kadin Indonesia. Izinkan kami untuk memperkenalkan Ibu Presiden. Pertama-tama, Saudara Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Komite Pemulihan Ekonomi Nasional Kadin Indonesia. Saudara Haryadi Sukamdhani, Wakil Ketua Umum. Peter Fanning dari IBC. Mr. Joe Bartlett dari American Chamber. Serta Saudara Hasanuddin dari Apindo. Dan yang terakhir, Saudara Rahmat Gobel, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Baik, kita akan segera mulai pada acara kita pada hari ini. Dan untuk itu saya persilahkan Saudara Ketua Umum Kadin Indonesia, Saudara Muhammad Hidayat untuk menyampaikan sambutannya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Ibu Megawati Soekarno Putri, yang populer kita kenal sebagai Ibu Mega, Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Laksamana Soekardi, Menteri Negara BUMN. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat. Juga yang saya hormati dan saya cintai para pengurus Kadin Pusat, Kadin daerah-daerah se-Indonesia, pengurus asosiasi dan himpunan, tokoh-tokoh perbankan nasional dan para undangan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini. Dan juga rasa syukur kita panjatkan atas berlangsungnya dengan aman dan tertib pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama yang lalu. Dan merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia bahwa pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua nanti akan berjalan dengan aman dan sukses pula. Berkenaan dengan acara ini, kami atas nama seluruh pengusaha nasional dan asing yang tergabung pada Kadin Indonesia dan semua kamar dagang asing di Indonesia, seperti American Chamber, British Chamber, International Business Chamber, Euro Chamber, Jakarta Japan Club, Korea Chamber, dan lain-lain, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega atas kesediaan Ibu sekalian dan beberapa menteri hadir dalam acara dialog ekonomi dan bisnis pada hari ini. Pada kesempatan dialog Kadin Indonesia ini, kami berharap dapat mendengar paparan langsung mengenai program pemulihan dunia usaha dari Ibu Mega di masa mendatang. Pada kesempatan yang sama ini pula, kami sebagai sektor swasta hendak menyampaikan beberapa pikiran dan pemikiran
mengenai program ekonomi menuju ekonomi yang mantap di masa depan. Di bawah kepemimpinan Ibu Mega, pemerintah Indonesia telah mampu menunjukkan berbagai kinerja yang telah dicapai selama ini. Antara lain, ditunjukkannya melalui stabilnya nilai tukar rupiah, meningkatnya cadangan devisa nasional, serta indikator makro lainnya. Keberhasilan ini tentunya perlu dilanjutkan pada pemerintahan yang akan datang yang terpilih, karena stabilitas makroekonomi merupakan landasan penting untuk pertumbuhan ekonomi lebih cepat di masa depan. Dalam perspektif dunia usaha, stabilitas politik, sosial maupun tingkat keamanan yang baik merupakan prakondisi yang sangat dibutuhkan untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi para investor. Secara realistis, di dalam era global, investor mempunyai pilihan-pilihan apakah akan menanamkan modalnya di Indonesia ataukah akan berinvestasi di negara lain yang menyediakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh angkatan kerja, maka dari sudut pandang kami, pemerintah terpilih pada September nanti tidaklah mungkin menerapkan kembali strategi business as usual, karena strategi tersebut tidak akan mengakibatkan investor datang ke Indonesia seperti yang telah kita alami sejak krisis ekonomi melanda Indonesia yang baru lalu. Kadin Indonesia dan seluruh komponen pengusaha nasional maupun asing berpendapat bahwa pemerintah baru nanti harus mencanangkan platform ekonomi baru yang menarik sehingga para calon investor dari dalam dan luar negeri akan kembali menaruh kepercayaan dan menanamkan modalnya di Indonesia. Atas dasar berbagai analisis dan diskusi ekonomi, akibat dari proses relokasi aktivitas industri ke luar negeri, bukan saja akan membuat masalah pengangguran menjadi lebih parah, tetapi lambat laun juga akan merusak stabilitas moneter dan nilai rupiah. Di lain pihak, Kadin Indonesia juga berpendapat pemerintah baru mempunyai kesempatan untuk membuat dan melaksanakan platform ekonomi yang dapat lebih menumbuhkan gairah dan meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut pendapat kami, keberhasilan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dan bisnis yang baik merupakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Menurut laporan Bank Dunia, kurang lebih 140 juta rakyat Indonesia masih hidup dengan penghasilan di bawah $2 US per hari. Rakyat miskin ini tidak mempunyai akses untuk air bersih, pelayanan kesehatan yang layak, maupun pelayanan sosial lainnya. Dunia usaha bermaksud untuk menjadi corporate citizen yang bertanggung jawab untuk membantu upaya mengatasi masalah-masalah pengangguran dan kemiskinan. Meskipun demikian, pada saat ini sektor swasta masih mengalami masalah-masalah yang terkait dengan ketidakpastian hukum, peraturan perpajakan dan perburuan yang masih tidak kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Permasalahan kurangnya koordinasi baik antara departemen terkait maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Juga infrastruktur yang kurang memadai maupun sebagai berbagai macam kendala lain. Melihat realitas yang dihadapi dunia usaha, Kadin mengusulkan suatu agenda ekonomi yang pada pokoknya terdiri dari 12 butir program yang kami sebut sebagai 12 butir agenda penguatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan tenaga kerja. Pertama, melakukan reformasi administrasi dan peraturan perpajakan agar menjadi lebih sederhana, fair, dan kompetitif, agar dunia usaha dan investasi menjadi lebih bergairah. Kedua, menyesuaikan peraturan-peraturan perburuan yang faktanya seringkali menghambat investasi, khususnya investasi yang bersifat padat karya. Ketiga, menyusun program untuk meningkatkan kepastian hukum dan memperbaiki koordinasi berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam beberapa hal seringkali tidak
konsisten dan menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. 4. Membangun infrastruktur yang diperlukan untuk menghilangkan kendala-kendala bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelima, mengidentifikasi niche industri yang penting dan menerapkan pendekatan kebijakan yang terintegrasi demi perkembangan industri. 6. Menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi maupun mutu di dalam memberikan pelayanan kepada publik. 7. Mengembangkan agenda baru untuk suatu kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam rangka membangun suatu sinergi yang terkoordinasi untuk merespons tantangan persaingan regional dan global. 8. Memantapkan inisiatif-inisiatif dan upaya-upaya bagi pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM sebagai upaya yang sangat relevan untuk memperkokoh fondasi ekonomi. 9. Menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja maupun teknis dalam rangka mengajukan produktivitas tenaga kerja Indonesia khususnya jangka menengah dan jangka panjang. 10. Menerapkan pola pikir moral baru, sikap jujur, disiplin, respek, dan pelayanan yang diperlukan dalam menumbuhkan budaya kerja yang baik atau yang dikenal sebagai high performance cultural. 11. Meningkatkan sumber daya alam yang sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan dan sebagai prasarana untuk meningkatkan daya saing komparatif. Ke-12, mengambil inisiatif kesepakatan perdagangan bebas atau FTA dengan mitra dagang penting bagi Indonesia. FTA merupakan suatu model kerjasama bilateral yang semakin banyak diterapkan di negara-negara lain dengan maksud agar terdapat suatu disiplin di dalam mempromosikan berbagai produk yang dapat diunggulkan. Kadin telah mempersiapkan diri untuk membicarakan secara lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berkepentingan setiap program di dalam agenda tersebut di atas. Meski demikian, di dalam forum diskusi hari ini, hanya 6 topik yang secara singkat akan dikemukakan oleh para panelis yang mewakili Kadin Indonesia maupun Kamar Dagang dan Industri Asing di Jakarta. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan sepatah dua patah kata dalam bahasa Inggris agar bagi para undangan asing dan para duta besar yang ikut hadir dalam acara ini. Excellencies, distinguished guests, I just outlined Kadin Indonesia's economic policy recommendation for the incoming administration, a 12-point agenda for stronger growth and employment as follows. First, tackle the shortcoming in tax administration and tax regulation. Second, enhance labor market flexibility, which has deterred labor-intensive investment. Third, address fundamental legal issues such as contract enforcement and improve coordination between central and regional local government regulation, such as proliferation of taxes and conflicting laws. Fourth, rebuild infrastructure needed to remove bottleneck to sustainable growth. Fifth, identify key niche industries and implement an integrated policy approach for industrial development. Sixth, streamline bureaucracy and improve efficiency in the delivery of public services. Seven, develop new agenda of partnership between government and private sector to chart a coordinated response to regional and global competition. 8. Strengthen small and medium enterprises development initiatives. 9. Address issues of inadequate education and lack of vocational technical training for long-term productivity improvement. 10. Shape new mindset, new attitude of honesty, discipline, respect, and service necessary for high performance culture. 11. Improve the utilization of natural resources for comparative advantage and in compliance with environmental standards. 12. Initiate FTAs with
key economies. Kadin Indonesia believes the maintaining macroeconomic, social, and political stability as well as improving physical security are prerequisites for sustaining economic growth, but they are not sufficient condition to stimulate investment, which is the cornerstone of stronger economic progress. Accordingly, Kadin Indonesia encourages the incoming government to address the concern of all businesses as a strategy to create economic prosperity, reduce unemployment as well as underemployment, and alleviate poverty. Ibu Mega, Ibu Menteri dan Pak Laksamana, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Demikianlah sambutan kami sebagai kata sambutan dalam dialog ekonomi dan bisnis, sekaligus sebagai rekomendasi dari dunia usaha dalam perekonomian nasional di masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada usaha kita yang mulia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih enak, lebih sehat. Dari Monde. Selamat buat Top One atas penghargaan Muri sebagai oli yang paling banyak dipakai selebritis. Mari simak pendapat mereka. Pakai oli Top One, mesin aman, motor pun nyaman. Harganya pas, dijamin puas. Kalau olinya Top One, tarikannya men. Ternyata oli Top One memang yang terbaik. Selain oli Top One, benci ya garing. Cuma beda ceban ban setahun, jangan tanggung-tanggung. Nyata kualitasnya. Oli Anda Top One juga kan? Terbukti. Alam memberi saya kekuatan luar biasa. Begitu pula New Organics. Panasonic? Iya sih. Terima kasih karena kau percaya. Ujian berat jangan pernah mematahkan semangat. Itu sebabnya kita harus terbiasa. Berhemat dalam segala sikap. Berpikir dalam setiap tindak. Agar kelak ada hari yang indah. Terbungkus sebagai hadiah. Kuku Bima Energi. Kuku Bima Energi ya. Ginseng dan royal jelly-nya lebih banyak. Wedan, Mas. Yeah! Kuku Bima Energi. Ini rajanya. Lebih enak, lebih sehat. Dari Monde. Hadirin dan pemirsa di rumah, setelah kita sama-sama mendengar yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, serta juga tantangan-tantangannya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan agenda ekonomi Indonesia masa depan yang akan disampaikan oleh Ibu Mega. Pada Ibu Mega, waktu dengan hormat kami persilahkan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti apa tadi yang telah disampaikan oleh Ketua Kadin,
Maka sebenarnya kalau saya hadir di sini di dalam rangka dialog pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Kadin, tentunya juga dalam dua kapasitas, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia yang masih aktif sampai sekarang, dan juga tentunya sebagai calon presiden yang diminta menerangkan bagaimana agenda pemulihan ekonomi kita untuk ke depan. Kita harus melihat seluruh permasalahan itu di dalam satu kronologis yang tepat, yaitu kalau kita berbicara mengenai pemulihan ekonomi, maka kita juga harus melihat latar belakang terjadinya krisis ekonomi itu sendiri. Kalau kita ketahui awal itu adalah pada tahun 97, sehingga tentunya di dalam pemerintahan yang saya jalankan dewasa ini ada 3 hal yang perlu saya beritahukan, yaitu ada 3 periode, yaitu suatu periode krisis dari tahun 97 sampai 2001 yang begitu banyak permasalahan yang bukan saja masalah ekonomi yang terjadi, tetapi juga merebak membawa akibat di dalam bidang-bidang yang lainnya, baik itu politik, keamanan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk itu tentunya pemerintah yang saya tangani juga harus diingat. Ketika masa krisis itu, pemerintahan berada di tangan presiden yang terdahulu, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, dan saya sebagai wakil presidennya. Periode kedua adalah suatu periode stabilisasi, yaitu 2001 sampai 2000 sekarang ini. Lalu yang ketiga adalah periode pertumbuhan yang seharusnya di 2004 ini kita mulai dapat melaksanakan hal-hal seperti yang tadi dikatakan merupakan suatu pemulihan, proses pemulihan perekonomian kita, tetapi justru pada tahun 2004 ini kita disibukkan kepada satu langkah strategis politik, yaitu proses pemilihan umum. Mengapa hal-hal seperti ini harus saya ingatkan dan beritahukan untuk kita bisa melihat gambaran perekonomian Indonesia dengan jelas dari sejak tahun 97 sampai sekarang dan seterusnya. Pertanyaan yang juga perlu saya tanyakan baik pada diri saya maupun pada saudara-saudara sekalian. Bagaimana mungkin kalau pada saat sekarang ini dimintakan untuk suatu pemulihan perekonomian yang berjalan dengan cepat, kalau masa-masa yang tadi saya katakan adalah praktis sebenarnya lebih pada hal kedua, yaitu periode stabilisasi. Begitu banyak persoalan yang telah kita selesaikan, seperti tadi diterangkan, yaitu persoalan makro, praktis telah dapat dimantapkan di bidang ekonomi maupun juga stabilitas keamanan dan politik. Saudara-saudara sekalian, tadi saya mendengar adanya suatu rekomendasi 12 yang diajukan oleh Kadin. Maka sebenarnya beberapa dari rekomendasi itu merupakan program yang sekarang ini telah mulai berjalan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai suatu contoh, tentu saja dalam rangka periode stabilitas itu masalah perpajakan
kita tidak mungkin melakukan suatu reformasi sejalan seperti apa yang dilakukan di bidang politik maupun di bidang sosial. Karena memang idealnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang multidimension ini, seluruh bidang itu dilakukan secara sejalan. Tetapi pada waktu itu kita mengetahui, dan ini pun sebenarnya termasuk daripada pengusaha-pengusaha itu sendiri yang merupakan bagian dari krisis itu, yang pada waktu itu harus diselesaikan, kita tahu melalui yang namanya BPPN. Baru pada tahun ini juga BPPN relatif dapat menyelesaikan segala hal yang pada waktu itu merupakan sumber daripada stagnannya persoalan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian maka negara membutuhkan dana, dan dana itu hanya bisa kita lakukan dengan perpajakan yang ada. Kalau sekiranya pada waktu itu kita segera melakukan reformasi perpajakan, maka tentunya kita juga mengalami suatu dilema. Apakah segera direformasi, seperti juga kita mereformasi di bidang-bidang lainnya, terutama di bidang politik, kita sangat menjadi bangsa yang melakukan reformasi itu secara cepat. Jangan dilupakan bagaimana kita mengamandemen konstitusi kita. Konstitusi kita inilah yang membawa pengaruh yang jauh sampai sekarang ini, akibat diamandemennya itu secara 4 kali berturut-turut tanpa melihat lagi sisi-sisi lain di bidang-bidang yang ada, termasuk yang ada di ekonomi. Saya juga sangat mengerti bahwa hal-hal yang berjalan seperti aturan perburuhan itu memang diperlukan perbaikan terus-menerus. Tetapi juga kita tidak bisa melakukannya secara drastis dalam periode stabilisasi ini. Karena kalau hal-hal dilakukan pada dewasa itu dapat dibayangkan ketika begitu banyak yang selalu saya katakan proyek macet, lalu perundangan di bidang perburuhan belum diselesaikan melalui legislatif yang ada, sedang yang ada harus terus diberlakukan. Kalau dilakukan juga aturan-aturan yang diperbarui, maka saya melihat tidak adanya suatu kemungkinan yang baik justru di masa stabilisasi itu. Seperti tadi rekomendasi yang dimintakan seperti menyederhanakan birokrasi, itu pun sebenarnya telah kami lakukan, tetapi itu pun juga hal-hal dilematis yang dialami oleh pemerintahan yang berada di periode stabilisasi itu. Kalau kita berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dalam waktu yang cepat, maka kita pun akan mengalami kekurangan SDM, karena pada waktu itu pun bersamaan dengan itu direalisasikannya Undang-Undang Otonomi Daerah 22 dengan Undang-Undang 25, yaitu perimbangan keuangan pusat dan daerah. Akibatnya tentunya saudara-saudara juga mengetahui dengan rekomendasi yang ada, maka di dalam periode stabilisasi itu tidak atau belum memungkinkan untuk menyederhanakan birokrasi. Untuk ke depan tentunya di dalam periode pertumbuhan kita memang memerlukan banyak hal, tetapi juga saudara-saudara, saya harus mengingatkan bahwa seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita tidak bisa melihat masalah ekonomi itu secara ansih atau berdiri sendiri. Kita merupakan suatu bangsa yang sedang berproses, terutama di dalam rangka implementasi daripada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.
Tadi saya katakan 4 kali kita mengalami hal itu, sehingga di bidang hukum kita juga mengalami satu perubahan yang luar biasa. Kalau pada waktu-waktu dahulu yang namanya pemerintah pusat itu bisa melakukan banyak hal dengan sentralistik yang ada, maka dewasa ini hal itu tidak bisa dilakukan. Lembaga-lembaga hukum yang ada seperti Mahkamah Agung itu telah mendapatkan kedudukan independen, begitu juga dengan Bank Indonesia. Demikian juga kedudukan 3 pilar yang kita punyai antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu merupakan 3 pilar yang mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing, dan dengan persoalan penegakan hukum yang ada sekarang telah dibuat yang namanya KPK dan juga Mahkamah Konstitusi. Akibat daripada hal ini, saudara-saudara, kalau di dalam periode pertumbuhan, dan itu tentunya baru bisa dilangsungkan setelah adanya satu pemerintahan baru, yaitu di 2004 akhir menuju seterusnya. Maka tentunya benar-benar yang harus dilakukan adalah selain perubahan daripada struktur yang telah disebutkan, maka tentunya juga perubahan mental, karena pada waktu yang lalu perubahan mental itu sangat diperlukan. Karena tidak dilakukan, maka apapun yang kita inginkan di dalam pemulihan ekonomi Indonesia di masa datang, maka kita belum bisa melakukannya seperti apa yang kita inginkan. Banyak hal dalam ekonomi kerakyatan sebetulnya yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang, terutama di dalam usaha kecil menengah, yaitu sebagai suatu contoh kita memberlakukannya suatu kredit tanpa agunan yang sekarang ini telah mulai dijalankan dan penyebarannya pun telah mulai berjalan. Kalau kita mengharapkan untuk datangnya investasi, maka tentunya juga saudara-saudara harus mengetahui seperti apa pemantapan hukum itu harus dilakukan. Di dalam rangka proyek-proyek besar yang sekarang ini telah bisa berjalan kembali, maka yang menjadi permasalahan adalah selalu masalah kontrak. Banyak kasus yang kita alami ketika proyek-proyek besar itu mengalami proses pengadilan akibat tidak baiknya, tidak berjalannya kontrak yang telah dilakukan dan keinginan untuk merubah kontrak tersebut. Sehingga tentunya saudara-saudara yang saya hormati, kalau bicara kembali mengenai masalah pemulihan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi di masa datang, hal-hal seperti inilah yang perlu kita perbaiki. Hanya dengan perbaikan dan kerjasama antara pemerintah dan para pengusaha, maka baru kita bisa bicara pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Tanpa hal tersebut, maka masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Dan pemerintah tentunya berharap hal ini segera dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru, karena semua dasarnya, fondasinya sebenarnya telah ada, telah bisa dibuat, dan saya merasa sangat yakin bahwa fondasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini itu menjadi lebih kokoh, karena sebagai suatu contoh soal dengan sekarang sedang berjalannya suatu persoalan politik, yaitu pemilihan umum yang alhamdulillah bisa berjalan sampai hari ini dengan baik, tetapi juga masalah ekonomi makro itu tidak terganggu, tidak seperti pada waktu-waktu yang lalu. Ini merupakan suatu pegangan mendasar bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
Demikianlah secara garis besar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Top One atas penghargaan Muri sebagai oli yang paling banyak dipakai selebritis. Mari simak pendapat mereka. Enteng tarikannya, enteng juga harganya. Oli Top One. Jangan aku anak gaul kalau belum pakai oli Top One. Sekali coba oli Top One, langsung jatuh cinta. Buat mobil pribadi, oli Top One pasti. Oli Top One, top. Cuma oli Top One yang nyata kualitasnya. Nyata kualitasnya. Oli Anda Top One juga kan? Terbukti. Mama, lebih enak, lebih sehat. Dari Monde. Kuku Bima Energi. Kuku Bima Energi ya. Ginseng dan royal jelly-nya lebih banyak. Wedan, man. Yeah! Kuku Bima Energi. Ini rajanya. Malam mingguan ya? Wah, oli mesin bocor lagi. Kan motor baru. Salah saya pilih motor yang murah. Boleh murah, asal jangan murahan. Ya itu impianku, tapi iklan sama semua. Iklan Yamaha mudah dicontek, tapi kualitas lain soal. Yamaha Vega R, kualitas terbukti. Rem cakram asli standar Jepang. Ayo Bon, ikutan kita-kita. Yamaha Vega R menjawab semua impian. Sakit tenggorokan? Sariawan. Daya tahan tubuh lemah? Panas dalam. Minum Adem Sari. Formula baru yang disempurnakan. Adem Sari. Reaksi cepat. Meredakan panas dalam. Adem Sari. Cepat ademnya. Yes. Bagi persetujuan komplit, saya resmikan jamu komplit baru dengan jeruk nipis. Isinya semakin komplit. Saya putuskan harganya tetap enak tenang. Hadirin dan pemirsa sekalian, kita bersama-sama beruntung karena telah mendengar langsung dari Ibu Mega, baik selaku Presiden Republik Indonesia maupun selaku calon presiden, tentang permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan, baik masa sekarang maupun ke depan yang kita akan hadapi. Hal-hal mana telah disinggung antara lain tentang masalah perpajakan, masalah buruh, otonomi daerah, dan masalah-masalah dalam bidang hukum. Rasanya kurang lengkap dan gayung tidak bersambut apabila kita tidak mendengarkan pula presentasi singkat dari para panelis. Selaku moderator, maka kami telah mengatur agar para panelis akan menyampaikan ke-6 topik yang telah kita bahas bersama, yang mana selanjutnya akan dijawab baik oleh Ibu Mega maupun oleh Ibu Menteri dan Bapak Menteri. Untuk itu pada kesempatan pertama kami akan berikan pada Saudara Haryadi Sukamdhani yang akan memaparkan masalah tentang perpajakan. Pada Saudara Haryadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Presiden, Ibu Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Negara BUMN. Pertama, sebelum kami menyampaikan apa yang akan kami utarakan, kami membahas ada 4 topik yang berkaitan dengan perpajakan, Bu.
Jadi nanti topik pertama adalah kami ingin menyampaikan atau kami ingin menanyakan mengenai arah pemerintahan atau arah Ibu ke depan mengenai perbajangan seperti apa. Lalu kedua adalah mengenai prinsip-prinsip kesetaraan, dan ketiga adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan keempat adalah harapan dari dunia usaha. Pertama Bu, apabila kita melihat tabel yang kebetulan dipresentasikan, yaitu tabel ini dibuat oleh teman-teman dari investor Jepang, dari JETRO, yang menunjukkan bahwa kompleksitas masalah perbajakan yang mengganggu dunia usaha di Asia, maka Indonesia ini menempati peringkat yang tinggi dengan skala adalah 72, dan juga kesulitan yang lain dikaitkan dengan bea cukai dan foreign trade procedures itu sekitar 67,6 skalanya. Jadi cukup besar, di mana skala yang paling buruk adalah 100. Maka di sini juga buat kita memahami bahwa pertumbuhan investasi di Indonesia ini memang mengalami stagnansi bahkan kemunduran. Dan hal ini tidak saja dirasakan oleh investor Jepang atau asing lainnya, tapi juga dirasakan oleh investor domestik. Ini semua adalah berkaitan dengan perpajakan Bu. Di mana sebagai contoh Malaysia menerapkan pemungutan pajak atas keuntungan atau dividen hanya 1 kali. Vietnam dan RRC memberikan tax holiday untuk investasi baru, dan bahkan juga pemotongan atas PPh apabila investasi tersebut bersifat ekspor, dan berbagai insentif lainnya yang dilakukan oleh negara-negara kompetitor kita untuk mendorong tumbuhnya investasi dan pertumbuhan ekonomi secara solid. Sedangkan Indonesia dinilai lebih mementingkan pajak sebagai instrumen anggaran daripada instrumen untuk meningkatkan investasi. Maka di sini yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah bagaimana arah kebijakan reformasi perpajakan apabila Ibu nanti melanjutkan pemerintahan ini. Lalu kedua, saat ini wajib pajak atau WP merasakan perlakuan yang tidak adil dari negara dibandingkan dengan posisi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP selaku instrumen negara untuk memungut pajak dari masyarakat. Di satu pihak, DJP mempunyai kekuatan hukum yang sangat besar, termasuk kewenangan untuk menyandra dalam hal melakukan pemaksaan terhadap wajib pajak. Di lain pihak, wajib pajak tidak mempunyai kesempatan hukum yang sama bila DJP melakukan kesalahan atau merugikan wajib pajak. Upaya DJP memperluas akses informasi seluas-luasnya atas wajib pajak tanpa kesempatan hukum yang sama bagi wajib pajak untuk mengungkapkan argumentasi wajib pajak akan membuat posisi wajib pajak semakin tidak seimbang. Hal seperti inilah yang menimbulkan banyaknya gray area yang merugikan wajib pajak dan negara. Sebagai negara yang demokratis, seharusnya hak dan kewajiban wajib pajak dan DJP adalah setara. Bahkan tadi Ibu juga telah menyampaikan bahwa yang kita perlukan adalah bukan hanya reformasi perubahan struktur, tapi juga reformasi dalam hal mental. Kami rasa ini adalah penting, prinsip-prinsip kesetaraan ini kita pegang. Sebagai contoh, negara dalam hal ini melalui DJP dapat menentukan besaran pajak berdasarkan perhitungan mereka. Bila wajib pajak mengajukan keberatan atas perhitungan tersebut, maka pada kenyataannya lebih dari 90% keberatan tersebut ditolak. Sedangkan bila wajib pajak mengajukan ke pengadilan pajak, maka wajib pajak harus membayar lebih dahulu 50% atas klaim DJP yang tentunya sangat memberatkan WP. Demikian pula pada masalah restitusi pajak. Pada kenyataan di lapangan, untuk pengajuan restitusi akan diikuti dengan proses pemeriksaan. Pada saat pembayaran, lebih dari 90% wajib pajak tidak mendapatkan pembayaran restitusi pajak yang utuh. Atas permasalahan ini, tidak ada konsekuensi hukum bagi DJP. Seharusnya negara membuat perlakuan yang sama dan adil atas wajib pajak dan DJP. Mengenai prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan DJP, kami juga ingin menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu prinsip tersebut setuju, yaitu mengenai prinsip kesetaraan, dan apabila Ibu setuju, apa rencana Ibu atas prinsip kesetaraan tersebut, di mana negara melihat perlakuan untuk wajib pajak dan juga instrumen pemungut pajak itu adalah mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Lalu ketiga, berkaitan dengan perkembangan otonomi daerah,
masyarakat dan dunia usaha merasakan beban yang semakin berat diakibatkan banyaknya retribusi, pajak daerah, dan pendapatan bukan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat selama ini dinilai dunia usaha tidak mempunyai visi atau arah yang jelas berkaitan dengan hal tersebut dengan upaya peningkatan investasi atau ekonomi secara nasional. Karena pada kenyataannya peraturan daerah tersebut kontradiktif dengan iklim investasi yang kondusif, sebagaimana lazimnya suatu negara mengembangkan ekonominya. Di Indonesia terlihat masih rapuhnya sistem koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam hal ini, dan ini terlihat sekali pemerintah daerah sangat kreatif membuat peraturan pemungutan dari masyarakat yang disetujui oleh DPRD tanpa melihat dampak peraturan yang mereka buat justru menghambat perkembangan ekonomi daerahnya. Sedangkan pemerintah pusat, termasuk Departemen Dalam Negeri, kurang berupaya memantau atas lahirnya peraturan daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah menganggap pemerintah pusat tidak keberatan atas produk peraturan tersebut yang pada akhirnya secara hukum sulit untuk dibatalkan. Menanggapi permasalahan tersebut, kami juga ingin mengetahui langkah-langkah apa yang Ibu rencanakan berkaitan dengan koordinasi dan jalannya kebijakan yang integratif. Lalu keempat, selain prinsip kesetaraan tadi, dunia usaha sebenarnya secara garis besar adalah mengharapkan kondisi perpajakan yang kondusif, yaitu kami simpulkan keseluruhan ini adalah harapan dari dunia usaha, yaitu pertama adalah prinsip kesetaraan, perlakuan yang sama dan adil bagi wajib pajak dan DJP. Lalu kedua, perbaikan undang-undang perpajakan yang ada beserta peraturan pelaksanaannya dengan fokus yang berimbang antara fungsi anggaran dan fungsi pendorong pertumbuhan investasi atau ekonomi. Lalu ketiga, penerapan prinsip transparansi. Keempat, penyederhanaan peraturan termasuk sistem perpajakan untuk UKM dan perorangan. Kelima, kepastian peraturan dan hukum sehingga tidak ada grey area di bidang perpajakan serta tindak kecurangan baik di pihak WP maupun DJP. Keenam, tarif pajak yang rendah sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan terakhir, memberikan kepastian untuk sektor-sektor penting dengan permasalahan khusus termasuk bidang energi, pertambangan, pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Presiden, Pelaksana Bu Rini yang saya hormati. Pada setahun terakhir, Kadin Indonesia bersama-sama dengan Kadin-Kadin internasional, dengan Jepang, dengan Amerika, Inggris, telah membuat satu studi tentang kebutuhan infrastruktur untuk 10 tahun ke depan. Dunia usaha selama ini berpendapat bahwa infrastruktur akan sangat penting. Selain daripada untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, tapi juga untuk memberikan satu dorongan pada investasi-investasi baru. Seperti Ibu tentu ketahui bahwa misalnya di dalam salah satu infrastruktur dalam telekomunikasi, pertambahan 1% daripada teledensity akan membawa satu pertumbuhan terhadap tambahan pertumbuhan 3% terhadap GDP, yang berarti pertambahan adalah 1,5 juta lapangan kerja. Kalau kita lihat sekarang ada pertumbuhan dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi yang sekarang saja misalnya, maka jumlah dari penyediaan infrastruktur berada jauh daripada kebutuhan infrastruktur itu sendiri yang akan dapat terasakan di dalam masa-masa mendatang. Kita lihat bahwa beberapa krisis listrik yang akan timbul pada masa-masa mendatang yang terasa pada saat ini. Demikian pula jalan yang buruk, air bersih, telekomunikasi dan sebagainya. Dalam perhitungan kita maka dibutuhkan kira-kira dalam 10 tahun mendatang satu investasi sebesar 150 miliar dolar. Dan dari jumlah 150 miliar dolar ini, maka jika satu situasi yang kondusif yang mendukung pada investasi dan bidang infrastruktur, dunia usaha domestik dan asing diperkirakan akan dapat membiayai sebesar 98 miliar US dollar. Sedangkan pemerintah diharapkan untuk menyediakan 52 miliar dolar selama 10 tahun mendatang atau kurang lebih 5,2 miliar atau 45 triliun per tahun.
Maka minat dunia usaha untuk melakukan investasi dalam bidang infrastruktur ini akan sangat banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dan konsistensi kebijakan pemerintah untuk mendukung polisi yang ada dan untuk membuat bahwa pelaksanaannya betul-betul dapat dilaksanakan secara konsisten. Di samping tentunya kita mengharapkan ada satu dukungan dari pemerintah sebesar 45 triliun per tahun untuk kebutuhan infrastruktur ini. Karena itulah maka Kadin mengharapkan bahwa yang pertama pemerintah yang akan datang dapat membuat satu polisi pembangunan infrastruktur yang jelas dan mendukung pembangunan itu sendiri dengan membuat satu infrastruktur roadmap yang di dalam rencana pembangunan nasional ke depan. Kemudian dan kebijakan-kebijakan perlu ada satu kebijakan dan peraturan-peraturan serta penjelasan kepada masyarakat tentang perlunya dan dapat diterimanya investasi swasta di dalam bidang infrastruktur ini, melihat bahwa jumlah pembiayaan infrastruktur begitu besar yang mencapai 150 miliar dolar dalam 10 tahun mendatang. Yang kedua tentunya sesuai dengan tadi, kita mengharapkan bahwa dana pembangunan infrastruktur sebesar 45 triliun tersebut dapat dilaksanakan dengan cara memberdayakan APBN pada masa-masa mendatang dengan membayar hutang secepat-cepatnya sehingga dengan demikian bisa mendapatkan sesuatu dana yang cukup, dana pemerintah yang cukup untuk membiayai bagian pemerintah dan infrastruktur itu. Yang ingin kami tanyakan kepada Ibu, apakah Ibu sependapat dengan kami tentang perlunya suatu kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat didukung pula oleh pemerintah bersama dengan dunia usaha? Dan apakah pemerintah yang akan datang bisa kiranya membuat satu policy dan peraturan-peraturan yang kondusif untuk menggalakkan partisipasi daripada dunia usaha dalam investasi dalam infrastruktur? Dan yang kedua adalah satu pertanyaan yang tentu di benak dunia usaha. Apakah kiranya pemerintah yang akan datang bisa menyediakan 45 triliun setiap tahun untuk mendukung dana yang akan dikeluarkan oleh pihak swasta tersebut? Dan kira-kira apakah hal ini bisa dimungkinkan? Harapan dari dunia usaha begitu besar pada pemerintahan yang akan datang. Harapan dunia usaha begitu besar bagi adanya satu infrastruktur tambahan pada masa yang datang yang tidak dapat dikerjakan oleh dunia usaha sendiri maupun oleh pemerintah sendiri, tapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kau percaya. Ujian berat jangan pernah mematahkan semangat. Itu sebabnya kita harus terbiasa. Berhemat dalam segala sikap. Berpikir dalam setiap tindak. Agar kelak ada hari yang indah. Terbungkus sebagai hadiah. Memberi saya kekuatan luar biasa. Begitu pula New Organics. Panasonic? Iya sih. Kuku Bima Energi. Kuku Bima Energi ya. Ginseng dan royal jelly-nya lebih banyak. Wedan, Mas. Yeah! Kuku Bima Energi.
Ini rajanya. Sejarah panjang, bukti ketegaran, melandasi komitmen baru anak negeri. BNI, melayani negeri, kebanggaan bangsa. Sejarah panjang, bukti ketegaran, melandasi komitmen baru anak negeri. BNI,